Malam hari ini kita akan belajar lagi, masih tema besar sinopsis. Kita akan membaca tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Ya, tapi apakah betul itu roh jahat? Nah, ini akan kita bedah. Kalau Yesus mengusir roh jahat sudah sering, tetapi ini ada satu yang unik yang akan kita pelajari. Sebetulnya bukan mujizat sendiri ya, sebetulnya bukan tentang mujizat itu sendiri, tetapi ada sesuatu yang unik yang akan kita pelajari. Ya, yang disebut sinopsis Bapak Ibu itu adalah kisah-kisah yang sejajar, kisah-kisah yang sama. Itu ada di Matius 17, 14 sampai 21, Markus 9 ayat 14 sampai 29, Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Itu sejajar, ceritanya sama. Saya pilih yang paling lengkap, yaitu Markus 9 ayat 14 sampai 29. Ya. Sebetulnya ini masih Matius 17, cuman saya baca, saya pilih kisah yang di Markus karena lebih lengkap. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membandingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai, kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Baik, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa perjanjian baru itu tulisan 2000 tahun yang lalu. Itu tulisan-tulisan perspektif jadul, perspektif zaman dulu, di mana banyak hal yang tidak tepat jika dilihat dari perspektif modern. Kita harus mengakui Bapak Ibu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, satu, itu bahasa sastra, kedua, perspektifnya berbeda dengan sekarang.
Kalau dulu semua gejala-gejala aneh yang menimpa manusia dianggap kesurupan roh. Tapi sekarang kan tidak. Zaman sekarang itu bisa penyakit fisik, bisa penyakit psikologis, bisa penyakit otak, penyakit syaraf, dan banyak yang lain. Nah, di sini kita harus belajar Bapak Ibu memahami sebuah teks sesuai yang dipahami orang saat itu, tetapi tidak kita telan mentah-mentah. Kita harus bisa menyaring dan melihatnya dari sudut pandang modern. Ini maksudnya apa? Supaya bisa kita kenakan dalam hidup. Ya, tidak sembarangan seperti orang zaman dulu, apapun masalahnya ditengking, apapun masalahnya tumpang tangan. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Ini yang terjadi dalam kisah ini. Ya, di mana murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan ini. Masalahnya, apakah benar anak ini kerasukan? Itu. Ya. Bapak Ibu, setelah dari kisah transfigurasi di bukit, Yesus dan murid-murid turun dan mendapati ada seorang anak yang kerasukan. Membuat dia terbanting, mulut berbusa, gigi gemertak, dan bisu. Tetapi harus diperhatikan gejala-gejala ini, ya, Matius mencatatnya sebagai penyakit ayan, epilepsi. Loh, kok bisa epilepsi? Epilepsi itu kan baru ditemukan abad 20. Setelah berkembangnya ilmu tentang otak, syaraf, baru epilepsi itu dipastikan ini gangguan saraf, gitu loh. Saya cek Bapak Ibu, tulisan aslinya. Sebelumnya kita baca aja Matius 17 ayat 15. Matius 17 ayat 15, katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ya, kok bisa ditulis penyakit ayan? Emangnya bahasa aslinya apa? Kok Matius menulis penyakit ayan? Padahal penyakit ayan atau epilepsi itu penyakit yang didefinisikan di abad ke-20. Ya. Kita harus memahami Bapak Ibu, ayat-ayat ini ditulis 2000 tahun yang lalu ya dengan bahasa Yunani sehingga kita harus cek bahasa aslinya. Satu, yang kedua, Yesus pun tidak gampang, tidak dengan mudah menyatakan ini roh dalam arti roh yang pada umumnya merasuki. Dia bertanya, kapan ini terjadi? Sejak kapan? Sejak kecil. Kok kelihatannya enggak ada ya? Setan yang sejak kecil merasuki seorang anak sampai besar, dirasuki terus, ngapain juga itu orang? Ya, ngapain juga itu roh gitu loh. Kok ngangguran ya? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini membuktikan gejala penyakit ayan yang diderita ini bukan kerasukan roh, tapi memang benar-benar penyakit. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa tahu bahwa itu penyakit ayan? Apa bahasa aslinya? Nah, ini kita cek ya. Ternyata di dalam bahasa asli ayat itu, ayan yang dimaksud adalah selenia somai. Ya, selenia somai. Selenia somai. Bukan siomai, selenia somai. Dalam definisi, ya, dalam definisi selenia somai, ini adalah bahasa Inggris ya, karena buku-buku penerjemahan di situ bahasa Inggris. To be moonstruck. To be moonstruck. Moon bulan, struck. Struck itu apa? Pukulan, serangan bulan gitu loh. To be moonstruck. Lalu, ya selain to be moonstruck,
didefinisikan juga berarti epilepsi, epileptik. Gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ada penjelasan berikutnya. Supposedly influenced by the moon. Jadi bahasa Indonesianya Bapak Ibu, seleniasoma ini arti harafiahnya fenomena yang dipengaruhi oleh bulan atau menjadi gila karena bulan. Kok bisa Pak? Nah, Bapak Ibu sekali lagi ayat itu ditulis dalam suasana mitologi Yunani Romawi ya. Jadi kita harus tahu yang dimaksud seleniasoma itu orang yang kejang-kejang, mata melotot, merah, berbusa. Nah itu dipahami sebagai orang yang kerasukan roh jahat dari bulan, pengaruh bulan gitu. Dalam dunia Yunani Romawi, orang mempercayai bahwa fase tertentu dalam bulan purnama misalnya, dapat mempengaruhi kesehatan dan perilaku manusia. Ya, khususnya gangguan mental atau kejang-kejang. Seleniasomai dalam pandangan budaya menunjuk pada kondisi gangguan saraf, psikis berat, yang mana pada masa itu dianggap disebabkan oleh pengaruh bulan atau roh jahat. Mereka, gini, Matius menulis seleniasomai itu bukan dalam arti penyakit ayan seperti penyakit epilepsi sekarang. Karena pengetahuan itu belum ada saat itu. Tetapi Matius menulis penyakit ayan dalam arti mendapat gangguan roh jahat dari pengaruh bulan. Jadi masa itu penyakit itu dianggap dari roh jahat. Orang cinta uang dipengaruhi roh mamon. Orang suka makan kebanyakan, roh serakah, roh gelojoh. Pokoknya semua yang membuat orang menjadi negatif, berdosa, tampak buruk, itu gara-gara kesurupan roh. Ini perspektif yang memang sebetulnya bukan disebut perspektif ya, nggak tepat. Ini sebetulnya asumsi gitu ya, karena tidak ada pengetahuan ilmiah dari pendapat mereka. Kesurupan roh makan, roh gelojoh, kesurupan roh cabul, kesurupan roh serakah, kesurupan roh bulan. Ini kan semua asumsi, tidak dapat dibuktikan dengan secara ilmiah gitu loh. Mereka cuma berpendapat seperti itu, mereka cuma meyakini seperti itu. Ya. Jadi orang sakit di zaman itu dianggap kerasukan roh jahat, pengaruh bulan. Ya. Dan ini berkembang Bapak Ibu di zaman itu. Jadi kalau kita membaca kitab suci Bapak Ibu, kita nggak bisa telan mentah-mentah, kita harus lihat ini benar-benar setan, benar-benar roh jahat, atau penyakit. Kenapa? Ya sebetulnya kalau memang roh jahat, nggak mungkin murid-murid itu tidak bisa mengusir. Kalau benar-benar roh jahat pasti bisa mengusir. Ya, Bapak Ibu kisah, gini salah. Bapak Ibu ini gini, seleniasomai sebetulnya kalau Bapak Ibu yang pernah nonton film, ingat nggak? Ada pengaruh roh jahat pada bulan purnama. Kisah apa itu? Werewolf. Itu sebetulnya pengaruh seleniasomai. Gitu ya. Coba Yem tunjukkan, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini nggak tahu soal film ya. Film ini muncul dari tradisi Eropa kuno. Silahkan. Nah, jadi ini mitos Eropa di mana orang karena pengaruh bulan berubah menjadi serigala. Jadi sebetulnya kisah werewolf ini, manusia serigala ini berangkat dari
keyakinan kuno bahwa bulan dapat mempengaruhi manusia, bahwa roh-roh jahat dapat mempengaruhi manusia. Sebetulnya werewolf ini ada apa enggak? Ya enggak ada. Ya jelas enggak ada. Ya, Bapak Ibu, cerita werewolf adalah bukti bahwa pola pikir ini eksis. Pola pikir manusia berubah menjadi serigala saat bulan purnama. Ini eksis. Ya. Muncul jauh kemudian dalam tradisi Eropa, abad pertengahan. Tetapi berakar pada keyakinan kuno yang sama, bahwa bulan purnama dapat memicu transformasi jiwa atau tubuh manusia. Jadi meskipun Selena tidak berarti berubah jadi serigala, konsep dasarnya bahwa bulan punya kekuatan mempengaruhi tubuh dan pikiran manusia. Bukan menjadi serigala secara harafiah, tetapi bisa menjadi buas, menggila, liar seperti serigala. Paham ya? Jadi gejalanya ayan gigit-gigit gitu ya. Kalau orang epilepsi Bapak Ibu kan gigit-gigit. Bahkan orang epilepsi sering dikasih gamsil supaya enggak gigit giginya sendiri. Betul ya? Itu. Jadi werewolf ini sebetulnya kisah orang epilepsi, bukan monster. Nah ini saya ceritakan supaya kita tahu Bapak Ibu bahwa keyakinan saat itu seperti itu. Ya. Lalu murid-muridnya mencoba ngusir roh-roh jahat yang ada dalam anak itu, tetapi tidak bisa. Ya. Kemudian orang tua anak itu memohon kepada Yesus berbuat sesuatu. Orang tua anak itu mau percaya meskipun dia bingung atau ragu harus bersikap seperti apa. Ya. Muridnya tidak bisa mengusir setan, mengusir roh jahat dari anak itu. Dia membawa ke Yesus dengan ya satu sisi dia percaya, satu sisi dia ragu kan. Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah pada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Bapak Ibu, kita harus memandang kalimat Yesus ini sebetulnya kisah Yesus menyembuhkan orang dari sakit ayan. Bukan secara harafiah mengusir roh yang membuat orang jadi bisu dan tuli. Itu sebabnya gitu ya. Apa bedanya roh Yesus sama rohnya murid-murid? Kan pasti gak ada bedanya. Kalau murid-murid mengusir setan gak bisa, lah kenapa Yesus bisa? Emangnya rohnya Yesus, kuasanya Yesus dan kuasa murid-murid beda? Kan sama, itu kuasa dari Allah. Tetapi kenapa Yesus bisa? Inilah sebabnya ya kita harus memandang saat Yesus mengusir roh jahat ini sedang melakukan karunia kesembuhan. Di mana Yesus memang punya karunia kesembuhan, tetapi murid-murid tidak punya karunia kesembuhan. Bapak, tapi tulisannya tidak begitu. Memang tulisannya tidak begitu. Yang tertulis di situ memang tidak Yesus menyembuhkan, tapi mengusir roh. Karena kita harus paham latar belakang saat itu semua penyakit dianggap roh. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Bapak Ibu, kita harus tahu sekali lagi, menyadari bahwa saat itu belum berkembang pengetahuan tentang penyakit. Sehingga apapun sakitnya, solusinya mengusir roh yang menyebabkan sakit. Padahal kalau benar-benar bukan dari roh, kan nggak bisa mengusir roh. Paham ya? Bapak Ibu, Yesus sendiri sempat mencela murid-muridnya. Mengapa kurang percaya dan tidak berdoa? Berdoa di situ proseuke, ya biasanya jadi proseukomai, gitu ya. Yesus menegur murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya dan tidak berdoa? Seharusnya kamu berdoa dalam arti memperkarakan dengan Allah. Kamu ngusir setan gak bisa keluar, kamu berdoa seharusnya. Berdialoglah dengan Allah, perkarakan dengan Allah. Kenapa enggak bisa? Apa yang harus diperbuat? Cari solusinya. Istilahnya Yesus seperti itu. Ya, dengan berdoa, memberi nilai tinggi Tuhan,
mencari tahu apa kehendaknya untuk kita lakukan agar memberi kita solusi yang dibutuhkan untuk menyembuhkan anak ini. Bapak Ibu, doa adalah dialog dalam diri kita, dalam jiwa kita. Dalam dialog dengan Allah, kita diingatkan Roh Kudus apa yang telah kita pelajari. Kalau itu firman, ya kita diingatkan firman. Kalau itu matematika atau ilmu pengetahuan yang lain, kita akan diingatkan ilmu pengetahuan yang lain. Roh Kudus tidak mengingatkan soal perjanjian baru saja. Roh Kudus juga mengingatkan kita tentang hikmat, luas, umum, apa yang harus dilakukan agar dapat menemukan solusi dalam kehidupan. Ya, itu pasti Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh berhenti belajar, menggali wawasan, mencari hikmat, karena suatu saat kita dalam doa akan diingatkan apa yang harus kita lakukan. Itu maksudnya, ya. Yesus mengingatkan murid-murid kenapa kamu tidak berdoa, gitu ya. Di versi lain ada juga kenapa kamu tidak berdoa dan puasa, nah gitu. Tapi saya bahas tentang doa saja. Kenapa? Kata puasa di situ sebetulnya tidak ada. Jadi Yesus menegur murid-murid, kamu kurang percaya. Dan jenis ini hanya bisa diusir, hanya bisa disembuhkan istilahnya ya, melalui doa. Tidak ada kata puasa. Sehingga kata puasa saya abaikan, karena ini sebetulnya tambahan di kemudian hari. Di teks-teks Injil tertua tidak ada kata puasa. Ya. Tuhan ingin Bapak Ibu dalam segala perkara, kita memperkarakan dengan Allah sebagai sumber hikmat. Doa harus dipahami sebagai sikap merendahkan diri, memohon hikmat untuk jalan keluar terbaik. Di mana Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Kisah ini mempertemukan antara kuasa Tuhan, spiritualitas, dengan penyakit yang tidak diakibatkan oleh roh jahat sebetulnya. Jadi solusinya apa? Ya bukan ditengking karena bukan roh. Solusinya apa? Kamu berdoa, tanya Tuhan solusinya apa? Minta hikmat. Karena tidak semua fenomena harus ditengking, tidak semua fenomena harus pelepasan, istilahnya begitu. Tanya Tuhan, cari solusinya, berdoa, perkarakan. Kenapa begini? Gitu ya. Bapak Ibu, fokus kita ya enggak boleh salah. Ya. Seolah-olah segala sesuatu selesai dengan cara tengking-menengking roh. Enggak boleh. Kita tidak boleh salah fokus juga dengan mujizat. Allah melalui Yesus pasti mampu melakukan mujizat dan kesembuhan, pasti. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita manusia merespon kehendak Allah. Yesus mengoreksi cara pandang ayah yang ragu-ragu itu. Ya, dikatakan oleh ayah itu ya, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Nah ini kesannya kan meragukan. Tapi jangan disalahkan juga. Karena ayah yang ragu-ragu ini adalah efek, dampak, akibat dari bertahun-tahun anaknya sakit tanpa adanya solusi. Bapak Ibu, sakit yang berkepanjangan, sebagai orang Yahudi mungkin sudah berdoa, ya, tetapi tidak ada kesembuhan, membuat orang itu imannya mengecil. Gitu ya. Ayah ini sesungguhnya bukan tidak percaya. Kalau tidak percaya dia tidak akan membawa anak itu ke Yesus, betul ya? Tetapi orang tua ini bingung, ya, ayah ini bingung. Kenapa? Karena selama ini bertahun-tahun tidak ada solusi. Masalahnya Bapak Ibu, yang harus kita fokus, ini bukan pada kuasa ilahi Yesus, karena memang Yesus
penuh kuasa Allah gitu ya. Tetapi ayo kita perkarakan keraguan sang ayah ini. Percaya pada kalimat ini bukan berarti jaminan bahwa iman bisa memaksa mujizat terjadi. Ya. Iman adalah pintu bagi kehendak Allah bekerja dalam situasi manusia. Iman berarti sikap hati optimis. Ya, iman itu berarti sikap hati optimis kita, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Itu dulu. Jadi seharusnya kita dalam beriman ya, tidak seperti orang ini, tidak seperti sang ayah ini yang ragu-ragu gitu loh. Sikap hati kita seharusnya Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi belum tentu keinginan kita dikabulkan memang. Ya. Iman bukan kekuatan magis, tetapi kepercayaan total kepada Allah. Iman bukan kekuatan percaya manusia, ya. Seringkali gereja mengajarkan iman kekuatan percaya kita. Semakin kamu percaya, semakin kuat kamu percaya, semakin terjadi. Tidak seperti itu. Iman bukan kekuatan percaya manusia. Iman berarti mengizinkan yang terbaik dari Allah yang akan terjadi. Kalau menurut Allah yang terbaik mujizat, dia akan lakukan mujizat. Kalau menurut Allah yang terbaik sakit, ya tetap sakit. Kalau menurut Allah yang terbaik terjadi kesembuhan, ya kesembuhan. Jadi jangan membatasi Allah, istilahnya begitu. Kita harus belajar percaya keputusan Tuhan yang terbaik. Meskipun belum tentu sembuh. Segala sesuatu mungkin. Ya, bukan berarti segala sesuatu yang kita inginkan terjadi. Tidak. Melainkan tidak ada batas. Melainkan kita tidak membatasi kuasa Allah. Itu maksudnya, itu iman. Orang ini sudah membatasi. Karena sudah terlalu lama tidak ada kesembuhan bagi anaknya. Nah, Yesus sedang memproses ayah ini. Bapak Ibu, pesannya di sini apa? Seringkali Tuhan menguji iman kita, memproses iman kita melalui sekitar kita. Bukan kita sendiri gitu ya, bukan kepentingan kita. Kadang-kadang kita melihat anak kita sakit, gak sembuh-sembuh. Tuhan kok begini ya? Gitu. Kadang-kadang kesembuhan untuk anak kita, untuk teman kita, itu tergantung sikap kita. Contoh, ini contoh saja. 2 tahun yang lalu saat BK tidak bisa kuliah, sebetulnya itu bukan masalah BK. Itu masalah saya sebagai orang tua, percaya Tuhan apa enggak? Percaya pembelaan Tuhan apa enggak? Percaya yang terbaik dari Tuhan apa enggak? Paham maksudnya ya? Sebenarnya itu bukan masalah BK sendiri, itu masalah saya sebetulnya yang lagi diuji. Saya ingin BK kuliah, tetapi enggak ada pertolongan dalam bentuk BK bisa kuliah. Apakah saya gugur iman? Nah, di situ dites. Saya tetap percaya apapun yang terjadi. Saya berusaha membuka seluas-luasnya iman saya. Enggak cupet. Iman enggak berarti Tuhan mengabulkan apa yang saya ingini. Akhirnya cepat atau lambat, akhirnya singkat cerita Anda semua tahu, BK kuliah. Meskipun 2 tahun akhirnya dia keluar dari STT, saya melihat Tuhan apa ini rencanamu? Iman saya kan digoncang lagi tuh. Sudah tidak bisa kuliah, di sana kuliah nggak seneng, terus pulang mau jadi apa ini anak? Kan yang dipermasalahkan kan saya, gitu loh. Iman saya yang dipermasalahkan sama Tuhan. Tetapi setelah pulang seminggu kemudian dia dapat pekerjaan dan sampai sekarang dia bekerja, saya lihat, oh maunya Tuhan ini begini. Jadi saya tidak menjadi kecewa karena keinginan saya tidak dituruti.
Jadi iman itu Bapak Ibu bukan Tuhan menuruti iman. Jadi iman itu Bapak Ibu bukan Tuhan nuruti maunya kita. Tapi kita belajar percaya Tuhan punya skenario lebih baik. Meskipun bukan seperti yang kita inginkan. Paham ya maksudnya ya? Itu iman. Kita nggak bisa maksa Tuhan, Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu. Tapi Tuhan punya skenario sendiri. Untuk saya, untuk anak saya. Iman adalah sikap, bisa percaya enggak kamu sama rencana Tuhan? Bisa percaya Tuhan enggak kalau tak buat jalan hidupmu seperti ini? Itu iman sebetulnya. Iman itu bukan kekuatan pikiran, bukan kekuatan keinginan, bukan. Seperti Ayub, enggak bersalah, diizinkan Tuhan dalam proses hidup. Dia pasti enggak kepingin. Dan dia pasti bingung, lah kok Allah seperti ini, hidupku enggak bersalah kok malah aku hancur. Tetapi yang namanya percaya, namanya beriman adalah tetap setia kepada Tuhan meskipun hidupnya tidak seperti yang dia inginkan. Itu iman. Jangan dibalik Bapak Ibu. Iman Allah menuruti keinginan kita itu bukan iman, itu ngatur Tuhan, itu njongoskan Tuhan, itu tidak seperti itu. Termasuk pada ayah, seorang ayah ini. Dalam pikirannya sudah kalut, bertahun-tahun anaknya tidak sembuh. Dia menjadi ragu. Padahal Tuhan, Allah mau pakai Yesus menyembuhkan anak itu. Ya, mau percaya enggak? Gitu. Mau rela enggak kita dalam proses Tuhan? Mau enggak kita menunggu waktunya Tuhan? Gitu. Itu iman. Ya, semoga bisa dipahami. Yesus sedang memproses keraguan pria ini. Sesungguhnya ini bukan masalah anak, tetapi Yesus sedang memperkarakan iman sang ayah melalui situasi kondisi anak. Sebagaimana dia mengerjakannya sebagaimana dia, Yesus maksudnya, akan mengerjakan pada kita melalui peristiwa yang ada di sekitar kita. Melalui peristiwa dan sesama di sekitar kita. Bisa saja itu. Kalimat, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini adalah doa yang kita semua bisa doakan saat kita penuh dengan keraguan dan membutuhkan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, ini kalimat doa ya yang bisa kita pakai pada saat kita ragu-ragu, galau gitu ya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku khawatir Tuhan, tapi aku mau percaya gitu loh. Ini adalah sikap praktis orang yang mau beriman sebetulnya. Karena iman itu gak selalu mulus Bapak Ibu. Iman kita tuh naik turun, nggak selalu kuat. Begitu kita dapat mujizat, iman kita tuh melonjak, wah terbang seperti tak terkalahkan sudah. Gitu. Pada saat pernikahan saya dapat mujizat, dapat pertolongan Tuhan, wah iman saya ini terbang tinggi, rasanya nggak terkalahkan sudah. Dan memang pada hari-hari itu iman saya naik-naiknya, nggak ada kata tidak percaya. Tetapi saat proses hidup jatuh bangun. Bahkan pada saat BK tidak bisa kuliah, saya gentar, kok kayak begini ya, nyekolahkan anak aja tidak bisa. Saya berdoa, seperti ini. Tuhan aku mau percaya, tolong aku yang lagi galau ini. Saya mau jujur, doa itu jujur saja sama Tuhan, gak usah dipoles. Tuhan aku mau percaya, Engkau punya rencana yang indah. Meskipun saat ini aku bingung apa itu saya mengatakan. Dan Tuhan tolong, meskipun tidak seperti skenario saya.
Pertolongan Tuhan apa? PK pulang, seminggu kemudian dia dapat kerja, dan sampai hari ini dia bekerja. Oh, Tuhan ingin anakku sekolah dulu. Belajar percaya, ini jalan Tuhan untuk dia. Kadang-kadang kita orang tua ini sok ngatur anak kan. Ini loh anakku mau tak begini kan. Aku kepingin anakku begini. Kita rancang jalan untuk anaknya begitu. Padahal belum tentu itu rencana Tuhan. Ini berbahaya bagi orang-orang kaya yang sangat mudah membuka jalan bagi anaknya. Belum tentu itu rencana Tuhan. Tetapi bagi saya orang yang tidak punya duit, aduh Tuhan mentok. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu Tuhan buka jalan, itu kerasa banget Tuhan. Ya, itu kerasa banget Bapak Ibu. Oh, pertolongan Tuhan itu di sini. Aku belajar percaya, saya belajar percaya. Paham tidak maksudnya Bapak Ibu? Itu iman Bapak Ibu. Iman itu bukan kita ngatur Tuhan, tapi kita diatur Tuhan dan mau taat. Itu iman. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, dalam peristiwa ini, dalam kasus ini gitu ya, Tuhan sedang membentuk orang tua si anak ini. Ya, supaya percaya. Di sisi lain, Tuhan sedang membentuk murid-muridnya agar bergantung pada Allah. Ya. Tidak semua masalah solusinya ditengking. Tidak semua masalah solusinya ngusir setan. Tidak. Berdoalah, perkarakan sama Tuhan. Seharusnya kita berbuat apa? Tuhan sedang mendidik muridnya untuk berperkara dengan Tuhan supaya menemukan solusi untuk anak ini. Kalau Yesus dengan kuasa kesembuhannya dia bisa menyembuhkan. Tetapi tidak semua pendeta punya karunia kesembuhan kan. Itulah sebabnya kita harus berdoa, berperkara pada Tuhan bagaimana solusinya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang misalnya ya di zaman sekarang ada gejala seperti ini, jangan langsung diusir. Setiap kali ada orang histeris gitu teriak-teriak, langsung ditengking, kesurupan. Belum tentu loh. Pertama, bisa histeria psikologis, tertekan atau depresi, bisa sakit saraf atau epilepsi, baru kemungkinan ketiga bisa kerasukan. Bapak Ibu, kalau orang tidak kerasukan setan, tetapi depresi, tidak bisa sembuh dengan diusir setan. Orang kena sakit saraf epilepsi, tidak bisa ditengking, malah ndadi itu. Dia syok, dia kaget. Disitulah kita pendeta, hamba Tuhan, setiap kita harus berperkara. Kalau melihat ada gejala-gejala seperti itu, berdoa dulu Tuhan, aku harus ngapain? Kalau orang ini histeris karena dia dianiaya orang tuanya, peluk dia. Berikan rasa tenang, baru dia calling down. Tidak ditengking. Paham maksudnya ya? Kalau kita tahu ini epilepsi, ya juga jangan ditengking. Panggil dokter syaraf atau angkut ke dokter syaraf. Itu pentingnya berdoa supaya kita tahu jalan keluar. Sebagai orang Kristen kita berdoa, itu maksudnya. Perkarakan, gak usah sok tahu. Apapun masalahnya, tengking solusinya. Bukan begitu Bapak Ibu. Saat ini kita tahu bahwa epilepsi adalah gangguan saraf. Kejang berulang akibat aktivitas listrik di otak abnormal. Itu epilepsi. Penyebabnya bisa genetik, bisa cedera otak, bisa infeksi, ya, atau idiopatik. Gejalanya epilepsi, kejang, kehilangan kesadaran, gerakan tidak terkendali, gitu ya. Solusinya obat anti kejang, pembedahan syaraf, terapi syaraf, diet ketogenik yang didukung manajemen stres, psikoterapi, dukungan rohani. Gitu ya, dukungan rohani itu ya
dia harus mendapatkan penghiburan, kekuatan. Kadang-kadang epilepsi ini muncul karena stres. Kadang-kadang epilepsi muncul Bapak Ibu karena anak kebanyakan ngegame. Kilatan-kilatan cahaya yang masuk ke mata ini mempengaruhi otak, syaraf. Ini membuat epilepsi bisa. Bapak Ibu, sesungguhnya ya, inilah hasil orang-orang yang sepanjang zaman berperkara, yang mau mencari jawaban apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau kita tetap ngotot itu kalau kita orang Kristen tetap ngotot percaya itu kerasukan roh bulan, Pak. Sampai sekarang kita nggak akan cerdas loh. Itu kerasukan setan, Pak, roh bulan, Pak. Loh, berarti kan kita mengabaikan ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan diizinkan kita pahami, itu juga jawaban Tuhan. Dari doa-doa orang yang bertanya, ini kenapa begini ya? Didoakan kok enggak bisa ya? Betul enggak? Pada saat kita berpikir, ini kok enggak bisa diusir Tuhan. Ini kok enggak bisa ditengking Tuhan. Ini apa? Penyakit apa? Bisa saja Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang cerdas, yang berpengetahuan, dokter-dokter saraf untuk menjelaskan ini. Mungkin. Jadi kita enggak boleh punya perspektif kaku. Sebagai orang Kristen, Pak, saya percaya ini roh bulan. Enggak bisa begitu. Itu perspektif saat itu. Bahkan bisa katakan itu asumsi. Ya, bisa dikatakan itu asumsi. Kita berpikir modern sekarang enggak bisa ngotot seperti itu. Enggak bisa kaku. Ya kita harus lihat perkembangannya. Kan Tuhan sendiri mengatakan, kenapa kamu enggak berdoa? Kenapa kamu tidak memperkarakan dengan Tuhan? Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu, enggak boleh anti sama dokter. Kalau zaman itu, saat itu, dokter, tabib, itu dianggap tukang sihir. Salah kan? Padahal saat ini, Tuhan pakai dokter untuk menyembuhkan berbagai macam hal. Yang memang tidak ada urusan dengan kerasukan. Tetapi kalau kita mau berdoa, mau memperkarakan, mau mempertanyakan, ini sakit apa sih? Kita bisa punya solusi dengan tepat. Amin. Saya tidak sedang mempersamakan doa dengan berpikir secara umum ya. Namun Allah punya tatanan yang tidak berubah. Siapa yang mencari akan mendapat. Betul? Siapa yang mencari akan mendapat. Tidak mencari ya tidak mendapat. Itu tatanan. Seperti hukum tabur tuai, siapa menabur dia menuai. Entah itu orang benar, orang berdosa, siapa menabur dia menuai. Sama, siapa mencari dia akan mendapat. Dokter-dokter itu meskipun ateis, kalau dia mencari dia mendapat. Apalagi hal-hal yang memang berguna untuk kemanusiaan. Jangan kita anti, gitu ya. Kita harus belajar percaya cara Tuhan memakai orang-orang lain. Jangan selalu berpikir mujizat itu dari langit jebret gitu loh. Bisa saja mujizat itu terjadi dari ilmu kedokteran. Ini maksudnya, berperkara itu, jangan tutup mata. Gitu loh. Seperti orang kena kebanjiran, Tuhan aku minta mujizatmu, kirim pertolongan. Dia berharap ada malaikat yang bawa dia gitu loh. Padahal tim SAR sudah mondar-mandir rumah kebanjiran, dia ada di atap. Tim SAR sudah mondar-mandir, Pak ayo Pak. Ngerti maksudnya ya? Ya itu cara Tuhan. Kenapa kamu tolak? Hanya karena kamu berharap skenariomu yang jadi. Iman itu bukan begitu. Pada saat ada tim SAR lewat, ya ikutlah, itu pertolongan Tuhan. Sama dengan ini Bapak Ibu. Jangan berpikir setiap masalah tengking solusinya. Tanya Tuhan gimana solusinya. Kalau solusinya ada dalam dunia kedokteran, kenapa tidak? Itu cara Tuhan menolong. Itu maksud saya, ya. Kita baca aja, Amsal 8 ayat 12.
Amsal 8 ayat 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, lihat. Aku, hikmat. Jadi hikmat mempersonifikasi dirinya. Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jangan anti Bapak Ibu dengan hikmat. Jangan anti dengan kecerdasan, jangan anti dengan pengetahuan, karena itu juga cara Allah menolong kita. Baca yuk, ayat 35 sampai 36. Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Jelas? Tuhan mencintai orang yang berhikmat. Tuhan mencintai orang yang mencari pengetahuan. Halo? Ini loh. Karena orang yang berpengetahuan, orang yang punya hikmat, orang yang punya wawasan akan memperoleh hidup. Jadi hidup manusia tidak tergantung yang namanya mujizat adikodrati. Tetapi setiap orang yang mencari hikmat, mendapatkan hikmat. Mencari pengetahuan, mendapatkan pengetahuan. Itu juga pertolongan Allah. Itu kita belajar, dengan itu kita belajar percaya Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara supaya kita memperoleh hidup. Jadi kita sebagai orang Kristen memperoleh hidup itu bukan selalu mujizat seperti apa yang kita skenario. Tetapi cara Tuhan tolong lewat dokter, lewat guru-guru, lewat tokoh-tokoh yang memang ahli di bidangnya membuka solusi buat kita. Kenapa tidak? Itu tujuannya berdoa. Tuhan, aku punya masalah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan berpikir masalah kita langsung jebret hilang. Tidak bisa Bapak Ibu. Tiba-tiba kita dikenalkan orang, pengacara. Ini loh Pak, solusimu begini. Ini juga cara dari Tuhan. Melalui hikmat orang hukum. Enggak langsung tiba-tiba kasusnya dipeti es. Tidak bisa seperti itu. Ngerti maksudnya? Itu Bapak Ibu. Berperkara dengan Tuhan itu. Jadi dari kisah ini hikmat ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa kamu enggak berdoa? Kenapa kamu enggak cari solusinya? Kalau ditengking enggak bisa, kenapa kamu enggak cari solusi lain? Itu maksudnya. Amin. Saya rasa cukup.